back to Blessing Story. Dan hari ini saya Michelle Blessing. Saya akan kembali menceritakan cerita kesaksian apa sih hari ini. Dan cerita kesaksian hari ini datang dari sahabat kita, Cis, dengan judul Tuhan Selalu Ada. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merasakan berbagai pergumulan di dalam keluarga maupun di dalam pelayanan. Saya merasa beberapa bulan ini keluarga saya sangat kacau. Saya merasa sangat kurang kasih sayang dari orang-orang terdekat. Saya bergumul keras sampai saya merasa melayani musik di gereja menjadi kurang fokus karena memikirkan masalah ini terus. Saat itu saya tetap datang kepada Tuhan serta berseru kepada Tuhan atas segala pergumulan yang ada. Saya merasa Tuhan tidak mendengar dan mengabaikan saya seakan Tuhan diam saja. Saya tidak menyerah. Saya datang untuk konseling dengan ketua PKS saya. Saya sangat bersyukur ketika diberikan Tuhan kesempatan mengenal beliau. Seorang sosok yang dapat memotivasi anak-anak konselnya. Saya cerita dan saya bertanya, kalau saya berkata, Tuhan, kenapa ini terjadi sama saya? Itu salah atau tidak? Dia berkata, secara manusiawi pertanyaan itu akan keluar, tetapi coba kita ganti pertanyaannya. Tuhan, apa yang Engkau mau sampai aku mengalami semua ini? Dia juga berkata, sambil kamu bertanya, kamu juga harus menunggu jawaban dari Tuhan. Kamu juga harus berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak-Ku. Jangan lupa untuk tetap setia kepada Tuhan sampai akhir kemampuanmu. Dari situ saya sadar, ternyata Tuhan tidak diam, tetapi Tuhan memakai orang terdekat kita untuk menguatkan kita. Saya sempat berkata di awal kalau saya merasa kurang kasih sayang, tetapi sekarang saya tahu bahwa Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekeliling saya untuk memberikan kasih sayang Tuhan kepada saya. Jika kita sudah mengenal Tuhan, pasti ada sebuah perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Seberat apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, tetaplah menunggu jawaban dari Tuhan dengan tetap bersandar dan percaya kepada Dia. Sebab Tuhan pribadi yang hidup dan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Amin. Terima kasih atas kesaksiannya dari Cis. Dan kita belajar lagi hari ini sama-sama bahwa kadang masalah kita, problem kita di dalam keluarga maupun dari pelayanan atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita membuat kita merasa kita ini tidak disayang, merasa kita ini jadi salah fokus, lihatnya malah kepada masalah, dan masalah, bukan lagi fokus kepada kasih Tuhan, bukan lagi fokus kepada Tuhan. Wajar sebagai manusia jika kita merasakan hal seperti itu, namanya manusia, ada kadang up, ada down-nya. Kadang pernah merasa sedih, merasa capek, itu hal-hal yang wajar. Tapi jangan terlalu lama-lama berlarut dalam keadaan tersebut. Yuk kita sebagai anak-anak Tuhan belajar lagi ketika kita ngalamin masalah demi masalah, cobaan demi cobaan, ujian demi ujian. Yuk kita belajar bertanya sama Tuhan, bukan kenapa, bukan why lagi yang kita tanya sama Tuhan, tapi kita tanya Tuhan mau ngajarin apa lagi sih sama saya? Tuhan mau aku belajar apa lagi? Mari kita coba untuk mengerti cara pandangnya Tuhan, melihat dari sudut pandangnya Tuhan, coba mengerti cara pikirnya Tuhan. Apa sih yang sebenarnya Tuhan lagi rancangkan buat hidup kita di balik setiap kejadian demi kejadian? Pastinya semuanya mendatangkan kebaikan buat kamu dan saya. Sekalipun kejadiannya nggak enak, sekalipun rasanya kejadiannya itu nggak baik, tapi pasti semua itu mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, kita mengasihi Tuhan atau tidak? Jika kita tahu kita mengasihi Tuhan, maka biarlah apa yang Tuhan pandang baik itu terjadi atas hidup kita. Jangan malah karena kejadian-kejadian yang nggak baik, kita langsung menganggap kalau Tuhan itu nggak baik sama kita, Tuhan itu nggak sayang sama kita. Bahkan orang-orang di sekitar kita anggap juga nggak sayang sama kita. Berhenti untuk berpikir seperti itu. Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mengasihi pribadi Tuhan, ketika kita benar-benar mengenal pribadinya Tuhan yang selalu berikan yang terbaik, pasti kita tidak akan berpikir hal-hal yang negatif lagi. Mungkin sempet aja kepikiran, wajar, masih manusia, tapi jangan jadikan itu alasan untuk kita malah menjauh dari Tuhan, membuat kita jadi gak mau dekat sama Tuhan lagi, membuat kita malah marah sama Tuhan. Jangan jadikan setiap masalah itu jadi alasan buat kita gak dekat sama Tuhan, jadi alasan buat kita untuk gak mau lagi mengasihi Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Mungkin respon kita yang salah, mungkin kita yang belum mengerti, mungkin kita yang kurang sabar lewatin prosesnya. Jadi kita belajar sama-sama lagi, belajar kalau Tuhan itu selalu ada buat
kita lewat orang-orang yang ada di sekitarmu, lewat kasih yang Tuhan tunjukkan dengan berbagai caranya. Mungkin nggak sesuai sama ekspektasi kita, tapi percayalah Dia selalu mengasihi setiap kita. Dan percayalah Dia akan terus mengajari kita untuk semakin menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan. Sekalipun kejadian demi kejadian yang terjadi tidak mengenakan, tapi percayalah rancangan Tuhan itu indah buat hidupmu dan hidupku. Rancangan itu secara garis besar apa yang Tuhan mau lakukan untuk kehidupan kita, tapi setiap kejadian demi kejadian, scene demi scene, part demi part, mungkin ada up-nya, mungkin ada down-nya, ada sukanya, ada dukanya. Tapi lihatlah, rancangannya Tuhan sekalipun naik turun, sekalipun berliku-liku, tapi akhirnya pasti happy ending. Semua pasti mendatangkan kebaikan. Jadi terus semangat sama prosesnya, terus percaya sama Tuhan kalau Dia selalu mendatangkan kebaikan untuk setiap kita. Terima kasih Cis buat kesaksiannya. Kita belajar lagi, kita diberkati sekali lagi dengan kesaksian dari Cis. Dan buat teman-teman juga yang punya cerita kesaksian, yuk sama-sama kirimkan lagi cerita kesaksianmu, bisa melalui email yang ada di bawah ini atau langsung DM di Instagram @sahabatblessing. Nanti kami akan coba bacakan buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang merasa diberkati dengan Blessing Story hari ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya YouTube channel ini, biar semakin banyak lagi orang bisa diberkati lewat cerita kesaksian hari ini. Dan jangan pernah takut buat bersaksi, karena cerita kesaksianmu pasti akan memberkati lebih lagi banyak orang di luar sana. Yuk jadi pribadi yang berani bersaksi. God bless you!